Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Habibi ilahil alamin. Abil qasimil mustafa Muhammadin. Wa ala alihi tayyibin at-tahirin al-ma'sumin. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku sekalian, pemirsa Safina TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu ayat yang sangat menarik di dalam Al-Quran. Ayat tersebut bunyinya adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan jika hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, katakanlah bahwa aku ini amat sangat dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku pasti akan menjawab setiap seruan yang disampaikan oleh seorang penyeru. Falyastajibu li, maka hendaklah mereka berdoa kepadaku, wal yu'minu bi, dan percayalah kepadaku, berimanlah kepadaku, la'allahum yarshudun, mudah-mudahan mereka mendapatkan petunjuk. Bapak, ibu-ibu sekalian, tahukah bapak-bapak dan ibu-ibu bahwa ayat tentang doa itu ternyata menyempil di tengah ayat-ayat tentang puasa? Kalau kita buka surah Al-Baqarah dari mulai ayat 183 sampai 187 itu semuanya berbicara tentang puasa, tentang kewajiban puasa, tentang rukhsah atau tentang semacam keringanan bagi yang sakit, tentang aturan di malam hari di bulan Ramadan. Tapi tiba-tiba di ayat 186 Allah berbicara tentang doa. Seolah-olah di tengah pembahasan hukum tentang puasa, Allah menyisipkan satu ayat yang amat sangat lembut, yaitu apa? Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku mengabulkan doa orang-orang yang berdoa kepadaku. Nah, ada pertanyaan di sini, kenapa ayat itu ada di tempat tersebut? Kenapa tidak berdiri sendiri? Kenapa tidak berada di tempat yang lain? Nah, kalau kita lihat susunannya, sebelum ayat itu Allah berbicara tentang kewajiban di bulan suci Ramadan, yaitu kewajiban berpuasa. Bunyinya adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini ayat ini sangat terkenal ya. Di ayat 183, wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada bagi kalian untuk melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan, telah diwajibkan bagi kalian untuk melaksanakan puasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang kaum-kaum sebelum kalian. Nah, kemudian setelahnya Allah kembali berbicara tentang aturan berpuasa. Dan yaitu di ayat 184-nya dikatakan ayyamam ma'dudat, bahwa berpuasa itu hanya beberapa hari saja. Seandainya ada halangan, maka keringanan macam apa yang Allah berikan kepada orang yang dihadapkan pada kesulitan untuk melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan itu. Dan setelahnya, sekali lagi bahwa setelah itu Allah kembali berbicara tentang aturan bulan puasa dan berbicara mengenai syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an, bahwa bulan suci Ramadan adalah bulan di mana Allah menurunkan Al-Quran. Artinya apa? Ayat tentang doa itu seperti disisipkan di tengah-tengah. Dan yang lebih menarik lagi, biasanya kalau ada orang bertanya kepada Nabi, redaksinya begini, yas'alunaka, ya, mereka bertanya kepadamu, dan kemudian ada kata-kata kul, katakanlah. Akan ada kata kul, katakanlah. Tapi di ayat ini tidak ada kata kul. Allah tidak berkata, katakanlah wahai Muhammad. Tapi Allah langsung menjawab sendiri dengan jawaban, sesungguhnya aku dekat. Kan pertanyaannya, wa idza sa'alaka ibadi anni. Ketika hamba-hambaku bertanya kepadaku tentang aku. Dan kemudian Allah mengatakan, langsung memberikan jawaban, sesungguhnya aku dekat. Seolah-olah Allah tidak ingin ada jarak. Seolah-olah Allah berkata, kalau mereka bertanya tentang aku, tidak perlu lewat siapa-siapa. Aku sendiri yang akan memberikan jawabannya.
Ini bukan pertanyaan tentang hukum. Ini kan bukan pertanyaan tentang khamar, bukan tentang warisan, bukan tentang perang, bukan tentang hal-hal yang sifatnya hukum-hukum di dalam Islam. Tapi ini pertanyaan tentang Allah sendiri dan Allah langsung memberikan jawabannya. Nah, sekarang coba kita renungkan, kenapa ayat tentang doa ini diletakkan di tengah ayat tentang puasa? Karena puasa bukan sekedar menahan lapar. Puasa adalah cara Allah membuat hati kita menjadi lembut. Ketika kita lapar, kita merasa lemah. Ketika kita lapar, kita merasa tidak berdaya. Dan ketika kita lapar, kita merasa butuh. Biasanya kita merasa kuat. Hari-hari yang lain, kita bisa makan apa saja, kapan saja, bisa minum kapan saja, bisa melakukan apa saja. Tapi saat puasa kita sadar, ternyata kita ini lemah. Dan saat itu kita merasa kecil. Dan pada saat itulah Allah berkata, aku sangat dekat. Bukan ketika kita kuat, bukan ketika kita merasa hebat, tapi ketika kita lapar, ketika kita lemah, ketika kita merasa butuh. Puasa seperti itu mengikis kesombongan, mengikis ego, mengikis rasa cukup, dan ketika ego menipis, doa menjadi lebih tulus. Bukan lagi doa yang penuh dengan tuntutan, tapi doa yang penuh dengan kerendahan hati. Maka sangat indah ayat tentang doa itu diletakkan atau berada di tengah ayat-ayat tentang puasa. Seakan-akan Allah berkata, kamu lapar kan? Kamu lemah kan? Kamu capek kan? Nah, disitulah waktunya kamu bicara kepadaku, karena aku sangat dekat. Bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku sekalian, para pemirsa Safinah TV yang dimuliakan oleh Allah. Mungkin hari ini Anda lelah, mungkin pekerjaan berat, mungkin doa-doa terasa belum terkabul, mungkin sudah lama Anda minta sesuatu tapi belum juga datang jawabannya. Ingatlah, ayat tentang doa itu tidak berdiri sendiri. Ia ada di tengah-tengah ayat tentang puasa. Artinya apa? Saat ini ketika kita sedang lapar, ketika kita sedang lelah, ketika kita sedang merasa kecil, justru saat itulah Allah ingin kita tahu bahwa Dia itu amat sangat dekat. Jadi kalau hari ini kita lelah karena puasa, kalaulah doa kita terasa belum dikabulkan, ingatlah ayat itu ada di tengah ayat puasa. Bahwa Allah itu tidak jauh, bahwa Allah itu dekat, dan bahwa Allah itu mendengar doa-doa kita, dan bahwa Allah itu akan mengabulkan doa-doa kita. Ada banyak sekali hadis-hadis dari Rasulullah dan juga maksumin yang lainnya yang berbicara mengenai bagaimana doa yang dipanjatkan oleh orang yang sedang berpuasa itu ada jaminan untuk keterkabulkannya, jaminan bahwa doa itu pasti akan didengar dan Allah akan mengabulkan doa-doa kita, khususnya saat kita sedang berpuasa dan khususnya lagi ketika kita sedang berbuka puasa. Karena itu marilah kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya bulan suci Ramadan ini, dan di saat kita sedang menjalankan ibadah puasa ini dengan lebih banyak lagi mendekatkan diri kepada Allah, dan lebih banyak lagi kita berdoa sehingga segala hajat-hajat dan keinginan-keinginan kita bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang bisa saya sampaikan. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.